baru. Pembangunan baru itu kalau dia tanah kosong, ya kan? Jadi dalam kegiatan bantuan rumah swadaya itu ada dua konsepnya. Yang pertama pembangunan baru, yang kedua peningkatan kualitas. Untuk Kota Kendari tahun 2021 termasuk Anggoya tahun ini 16 unit itu peningkatan kualitas, bukan pembangunan baru. Makanya kenapa kami wanti-wanti supaya ada pondasi slop minimal, supaya ketika dikasih berdiri ini bangunan, itu uang 20 juta tidak terpakai untuk bikin pondasi sama slop. Tinggal kita belikan saja struktur atasnya. Karena memang kita paham kembali bahwa ini cuma peningkatan kualitas, bukan pembangunan baru. Kalau pembangunan baru, maka akan diongkosi dari pondasinya. Tapi kan kita bukan pembangunan baru, kita peningkatan kualitas. Meskipun pada pelaksanaannya kadang-kadang ini menjadi pekerjaan rumah dari tim kementerian maupun daerah, kadang-kadang itu peningkatan kualitas rasa pembangunan baru, rasa-rasa pembangunan baru. Tetapi kita kembali ke konsep dasar kegiatan bahwa Anggoya itu cuman peningkatan kualitas. Makanya kenapa harus ada pondasi, ada slop. Kalau bahasa ininya orang ada dasar. Ada dasar. Toh? Ada dasar, tambah lagi kemampuan swadaya. Yang perlu saya sampaikan, sasaran bantuan ini sebenarnya kalau kita bicara secara fair dan real, ini bukan untuk orang yang sama sekali tidak berdaya. Karena kenapa? Ada kata kunci swadaya. Seperti itu. Makanya 16 orang yang terpilih di sini ini dianggap adalah orang-orang yang memenuhi kriteria yang mau berswadaya. Makanya Bapak dan Ibu dihadirkan di sini. Bisa berswadaya? Bisa. Kasih semangat, Bu. Bisa. Alhamdulillah. Nah, itu dia. Itu dia, swadaya. Stimulan sama swadaya. Itu intinya. Selalu sebentar kita tidur swadaya, swadaya, swadaya. Nah, itu terus supaya jangan kita lupa. Supaya nanti jangan kita bertengkar. Kalau saya datang tanya, kenapa ini belum anu Pak? Belum ada uangku untuk tambah-tambah ibadah. Oh, saya tidak mau tahu. Jadi kita bertengkar di ujung. Karena dari awal kita sudah pikirkan swadaya, swadaya, swadaya. Mulai hari ini kalau ada kita punya rezeki, toh mulai ditabung-tabung, disisi-sisikan. Karena itu dia swadaya. Kemungkinan kita akan tambah-tambah sedikit. Apalagi kalau senilainya bapak-bapak dan ibu-ibu ini tinggi. Toh maunya model begini, maunya model begitu. Tentunya harus ada swadaya. Sepakat? Oke. Nah, bantuan ini dananya dari APBN. APBN, DAK, dana alokasi khusus fisik bidang perumahan tahun 2021. Ini dana dari pusat. Sekali lagi saya sampaikan, ini dana dari pusat. Besaran bantuannya itu nilainya 20 juta rupiah, sama dengan bantuan yang samping rumah tak, yang SNPT yang 18 unit sama. Konsep kegiatannya kurang lebih sama, metode pelaksanaannya kurang lebih sama. Tetapi saya harapkan, Pak Kabit harapkan, Pak Lurah harapkan, kita waktu kalah-kalah bagus dengan diorang. Bisa? Nah, ini menantang di sini di Anggoya ini, karena antara kita punya kegiatan dengan kegiatan yang satu itu baku samping. Iya kan? Baku samping. Nah, saya ingin, kita semua ingin, kita baku kalah-kalah bagus dengan diorang. Supaya ketika datang dari kementerian, kita bisa membusungkan dada. Lebih bagus aku punya. Oke? Nah, itu pengantar saja. Masih ada 1 jam lebih kita bicara di sini sampai jam 6 lah. Oke. 20 juta Bapak Ibu. 20 juta rupiah yang terbagi menjadi 2 komponen bantuan ini. 17.500.000 untuk belanja bahan bangunan. 17.500.000 jadi bahan bangunan, dan 2.500.000 rupiah itu menjadi upah kerja. Jadi 20 juta itu terbagi 2. 17.500.000 jadi bahan bangunan, sementara untuk upah kerja cuma 2.500.000. Itu dia. Sampai sini bisa. 20 juta, 17.500.000 untuk beli bahan bangunannya, 2.500.000 untuk upah kerja. Jangan kita pernah berpikir bahwa bantuan ini bantuan langsung tunai, bagi-bagi uang. Tidak ada itu seperti itu. Ini bukan bantuan langsung tunai yang dikasih-kasih uang, tidak. Bukan. Ini jadi bahan bangunan. Kalaupun tunainya nanti itu akan ditarikan, itu upah kerja. Tetapi ada persyaratannya.
Ada persyaratannya untuk bisa dikasih upah kerja. Tidak sesederhana itu. Jangan sampai berpikir, bisakah saya pacar memang upah kerjaku? Tidak ada seperti itu Bapak Ibu. Tidak ada. Karena kita kembali, saya ingat, ini uang negara. Kalau kita bicara uang negara, ada pertanggungjawabannya, ada aturan mainnya, ada administrasi yang kita penuhi, syarat-syaratnya seperti apa, dan itu harus dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Itu yang perlu kita pahami. Bisa? Nah, saya tidak pernah lupa untuk menyampaikan ini Bapak Ibu. Selalu di setiap sosialisasi, saya selalu sampaikan ini. Kita awali kegiatan ini dengan rasa syukur. Tanamkan dulu rasa syukur mengawali kegiatan ini. Niatkan kegiatan ini, ikut pelaksanaan kegiatan ini dengan rasa syukur. Kenapa? Seperti itu. Karena apalagi di zaman COVID sekarang ini, yang setengah mati kehidupan ini, jangankan kita punya saudara kandung, kita punya orang tua kandung saja Bapak Ibu, belum tentu, hei ini 20 juta perbaiki rumahmu. Tolong kita camkan dulu itu Bapak Ibu. Di zaman sekarang, susahnya ini kehidupan. Pemerintah hadir di tengah-tengah kita. Tidak baiknya bahasa ininya, ini 20 juta. Beli kok bahan bangunan 17.500.000, 2,5 juta upah kerjamu. Sepakat? Sepakat Bapak Ibu? Makanya sering saya sampaikan, kita syukuri dulu.